Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Lestari dengan nomor induk mahasiswa 24882011013 Universitas Darul Maarif Indramayu, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 2 tahun akademik 2024-2025, mata kuliah pembelajaran menyimak dan memirsa, dosen pengampu Bapak Unes MPD. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cakupan suasana menyimak. Ada suasana defensif, suasana suportif, dan saran praktis meningkatkan keterampilan menyimak. Langsung saja, menurut Tarigan 2008 menyatakan bahwa suasana menyimak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu suasana defensif dan suasana suportif. Suasana defensif atau bertahan. Suasana defensif terjadi ketika penyimak perlu bersungguh-sungguh dalam menangkap maksud terhadap informasi yang didapatkan dari bahan simakan. Pesan-pesan tersebut bersifat, pertama, evaluatif. Suasana ini terjadi jika penyimak mendengar secara jelas tentang hal yang disampaikan oleh pembicara dan hal tersebut dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu penilaian terhadap hal yang disampaikan tersebut. Yang kedua, ada mengawasi. Suasana ini terjadi apabila hal yang disampaikan oleh pembicara dapat menimbulkan reaksi pengawasan maupun pengontrolan dari penyimak berkaitan dengan kebenaran, keobjektifan, dan kejujuran yang disampaikan oleh pembicara. Yang ketiga, ada strategis. Suasana ini muncul ketika seorang pembicara menyampaikan pesan, penyimak bersiap-siap melakukan siasat pertahanan yang bersifat strategis. Bisa juga dapat menimbulkan suasana yang baik, secara sadar atau tidak sadar, membuat penyimak mengikuti rencana atau kegiatan tersebut dalam mencapai sasaran. Yang keempat, ada netral. Suasana ini terjadi ketika pembicara memiliki tujuan agar penyimak dapat berpikir secara netral, sehingga tidak bertindak dengan memihak pada orang maupun kelompok tertentu. Lalu yang kelima ada superior. Suasana ini muncul ketika penyimak bersiap-siap untuk bertahan dari pembicara yang merasa memiliki keunggulan dibanding dengan yang lain. Dan yang terakhir ada pasti dan tentu. Suasana ini muncul ketika penyimak terdorong atau terpancing untuk bertahan dari pembicara yang mengutarakan suatu hal yang sudah ditentukan. Lalu yang kedua ada suasana suportif atau menunjang. Suasana suportif disebut juga suasana komunikasi. Suasana ini muncul dengan sifat mendukung dari pesan yang disampaikan oleh pembicara. Suasana tersebut dapat terjadi berdasarkan berikut. Pertama, deskripsi. Suasana ini terjadi ketika pembicara dapat berkomunikasi dengan memberikan kepercayaan atau pujian kepada penyimak, sehingga penyimak merasa lebih dihargai dan dapat dengan mudah menyimak ujaran tersebut. Situasi ini dapat membuat penyimak memberikan respon atau balasan yang baik. Lalu yang kedua ada orientasi permasalahan. Suasana ini terjadi ketika pembicara menggunakan orientasi masalah dalam bahasanya dengan tujuan agar tercipta komunikasi yang suportif sehingga penyimak dapat mengungkapkan permasalahan apa saja yang terjadi. Lalu yang ketiga ada spontanitas. Unsur spontanitas digunakan oleh pembicara dalam menyampaikan ujaran agar penyimak lebih mudah memahami isi pesan yang disampaikan. Lalu yang keempat ada empati. Ketegasan merupakan unsur penting yang dimanfaatkan oleh pembicara dalam menyampaikan pesannya. Lalu yang kelima ada ekualitas. Ekualitas disebut juga sebagai persamaan hak. Suasana ini dibangun oleh pembicara untuk menarik minat penyimak agar lebih mudah memahami pesan yang disampaikan. Dan yang keenam, proporsional. Suasana ini dilakukan pembicara untuk menarik minat penyimak. Suasana ini dapat dibentuk sesuai dengan kondisi dan suasana pada saat itu, sehingga hanya bersifat sementara. Lalu topik selanjutnya ada saran praktis meningkatkan keterampilan menyimak. Untuk meningkatkan keterampilan menyimak, ada beberapa saran yang dapat kita manfaatkan. Pertama, bersikaplah secara positif. Kita harus beranggapan bahwa pembicara ialah orang penting dan menarik. Orang yang mempunyai banyak pengetahuan dan akan menyajikan bahan-bahan dan gagasan-gagasan yang berguna dan menyenangkan. Lalu yang kedua ada bertindaklah responsif. Selaku penyimak, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Keinginan yang dikehendaki atau dituntut oleh sang pembicara
pada diri kita. Pembicara mungkin saja menginginkan kita sebagai wadah tempat sasaran yang akan diberi informasi, yang akan diyakinkan atau yang akan dihibur. Bila memahami responsi yang diinginkannya, tunjukkanlah bahwa pembicara memperoleh keinginannya itu dengan cara yang cocok. Melalui sikap dan gerak-gerik yang waspada, kita menunjukkan bahwa kita menyimak dengan tekun. Dengan demikian, terjalinlah hubungan yang baik antara pembicara dan penyimak, saling menghargai dan saling memerlukan. Lalu yang ketiga adalah cegahlah gangguan-gangguan. Kita harus dapat menantang serta mencegah aneka gangguan atau kendala yang mungkin timbul, seperti bisikan-bisikan teman atau suara yang lewat, dan lain-lain. Taklukkan semua gangguan ini, pusatkan perhatian pada ujaran pembicara agar butir-butir pesannya dapat ditangkap, dicerna, dan dipahami. Lalu yang keempat ada simak dan tangkap maksud pembicara. Ada kalanya pada permulaan untuk menyampaikan pesannya, pembicara justru mengutarakan atau menyatakan maksud dan tujuan penampilannya. Simak baik-baik butir berharga tersebut dan coba memahami tujuan utama pembicara, sehingga kita mengetahui hal sebenarnya yang diinginkan oleh pembicara yang diperoleh para penyimak dari ucapan atau ujarannya. Lalu yang kelima adalah cari tanda-tanda apa yang akan datang. Para pembicara yang berpengalaman menyatakan maksud dan tujuan mereka dengan jelas, memberikan penekanan pada butir-butir penting, serta menyajikan prapandangan bagi kerangka pidato atau ujarannya. Hal itu bermaksud membantu para penyimak agar dapat mengikuti apa-apa saja yang akan ditampilkan atau disajikan. Kita harus jeli menyimak serta mendapatkan tanda-tanda bagi apa yang akan dikemukakan. Kalau upaya ini berhasil, semakin mudah untuk kita mengerti isi pesan ujaran tersebut. Ini berarti kemampuan kita menyimak kian meningkat pula. Lalu yang keenam adalah cari rangkuman pembicaraan terdahulu. Biasanya, para pembicara melengkapi pidatonya dengan rangkuman-rangkuman singkat ataupun peringatan-peringatan bagi yang telah diutarakan terdahulu. Mereka melakukan hal ini untuk lebih meyakinkan bahwa para penyimak telah menangkap butir-butir penting serta melihat bagaimana hubungan butir-butir itu dengan butir-butir lainnya. Selain itu, menolong para penyimak untuk mengingatnya. Kita sebagai penyimak harus jeli mendengarkan serta menyerap butir-butir yang berharga ini. Dengan demikian, kita dapat menangkap seluruh isi pembicaraan. Lalu yang ketujuh, nilailah bahan-bahan penunjang. Simak baik-baik secara cermat penjelasan-penjelasan atau keterangan-keterangan logis, contoh-contoh yang relevan, fakta-fakta, dan kesaksian-kesaksian. Lalu yang kedelapan ada carilah petunjuk-petunjuk nonverbal, seperti gaya, mimik, gerak-gerik, dan gerakan pembicara merupakan bagian vital dari pesannya. Bersiap siaga terhadap tanda-tanda yang nonverbal ini akan membantu kita untuk memahami bagaimana gagasan itu terasa bagi sang pembicara. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.